Baiklah, saya Dewi Sukma akan menjelaskan pengertian dari metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama itu pengertian metode penelitian menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono. Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Lalu, metode penelitian menurut Profesor M.E. Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Lalu, metode penelitian menurut Muhammad Nasir, yaitu metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Lalu, metode penelitian menurut Muhyiddin Siraj merupakan sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menemukan pada judul dalam sebuah investigasi. Sedangkan metode penelitian menurut Heri Rahyubi adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut dengan baik. Lalu jenis-jenis penelitian yang berdasarkan tujuan. Yang pertama ada penelitian eksplorasi, yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan untuk menemukan ilmu dan masalah-masalah yang baru dalam bidang pendidikan. Lalu ada penelitian pengembangan, yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu yang telah ada. Lalu ada penelitian verifikasi, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran ilmu-ilmu yang telah ada, baik berupa konsep, prinsip, prosedur, dalil maupun praktek pendidikan itu sendiri. Lalu jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cepat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi, serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Lalu ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Lalu ada penelitian perkembangan, yaitu suatu kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Lalu ada jenis-jenis penelitian berdasarkan tempat, yaitu yang pertama ada penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. Lalu ada penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Lalu ada penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di suatu tempat dan tempat itu di luar perpustakaan dan laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsi. Ada penelitian dasar, penelitian terapan, tindakan, penelitian penilaian, penelitian evaluasi, komparatif korelasional, studi kasus, penelitian dan pengembangan, research and development. Kemudian jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Ada penelitian sejarah. Karakteristik penilaian sejarah itu menggunakan data sekunder dan data primer. Jika data sekunder itu menggunakan observasi, hanya mengumpulkan informasi saja, dan informasi tersebut jika kurang ekstra hati-hati dalam penilaian, maka itu informasi kurang valid atau reliable. Sedangkan data sekunder itu data pengamatan secara langsung. Di antara kedua data tersebut dianggap sebagai otoritas yang kuat sebagai bukti
tangan pertama dan diberi prioritas dengan pengumpulan data. Terdapat jenis kritik, itu ada kritik eksternal dan kritik internal. Dibandingkan dengan penilaian perpustakaan, pendekatan sejarah ini lebih tuntas mencari informasi dari sumber yang lebih luas. Kemudian, kedua, penelitian deskriptif. Penelitian ini yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan, menjawab persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang saat ini terjadi, misalnya wabah COVID. Kemudian yang ketiga, penilaian eksperimen. Penelitian eksperimen itu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Berdasarkan bentuk penelitian eksperimen, menurut Tuchman ada 4 jenis: pre-experimental, to experimental, factorial, quasi-experimental. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Selanjutnya, ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang telah berlangsung. Selanjutnya, populasi dan sampel. Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Sugiono menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Arikunto dan Hedi mengatakan sampel adalah bagian dari populasi sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh proses populasi. Jadi, populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling ada 2, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdapat simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling itu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, sampling purposive, sampling jenuh, Snowball sampling. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.